Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar ekonomi mikro kelas M4. Saya dan teman-teman saya mengambil tentang teori permintaan dan penawaran. Sebelum kami menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama saya sendiri bernama Nadia Rahmawati, yang kedua ada Muhammad Nurhuda Ditama, yang ketiga ada Muhni Al-Majid, dan yang keempat ada Dani Putra. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Di teori permintaan dan kurva permintaan itu ada beberapa penentu permintaan. Ada 5 penentu permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang yang lain yang berkaitan, yang ketiga ada pendapatan rumah tangga dan rata-rata masyarakat, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang harga dan permintaan. Di harga dan permintaan itu dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang tersebut, semakin banyak permintaan dari suatu barang tersebut. Sedangkan semakin tinggi harga suatu barang tersebut, semakin rendah pun permintaan dari harga tersebut. Selanjutnya yaitu tentang permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yang bernama Muhammad Nurhuda Ditama. Berikutnya adalah permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga sebagai contoh. Misalnya barang keadaan P dengan berharga 5.000, jumlah yang diminta menjadi 200. Sedangkan barang Q dengan harga 4.000, jumlah yang diminta menjadi 400. Jadi begitu sampai seterusnya. Jadi intinya semakin murah harga pada suatu barang, maka jumlah yang diminta pun pasti bertambah. Berikutnya adalah kurva permintaan terhadap buku tulis yang kita baca pas slide sebelumnya. Di situ dapat dilihat contoh-contoh dari kurva permintaan terhadap buku tulis. Selanjutnya adalah efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungannya antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataannya sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis kembali bagaimana faktor tersebut penting dan dapat mempengaruhi permintaan itu sendiri. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penawaran, teori penawaran, dan kurva penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah jumlah barang yang tersedia dan siap untuk dipasarkan pada harga dan periode tertentu. Penawaran mempunyai hubungan yang erat dengan tinggi rendahnya harga yang ada di pasar. Hukum penawaran menjelaskan bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar pun juga ikut menurun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Harga barang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu penawaran. Sebagai contoh, ketika harga gula yang awalnya 1.500 menjadi 2.000, maka secara otomatis penawaran terhadap gula akan mengalami peningkatan. Faktor yang kedua adalah harga dari barang pengganti. Apabila harga dari barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, karena penjual berharap konsumen akan lebih memilih barang pengganti. Sebagai contoh, ketika harga kopi naik, produsen lebih cenderung untuk menawarkan barang pengganti, yaitu contohnya adalah teh, karena
teh dapat menggantikan fungsi kopi sebagai minuman pengganti. Maka penjualan terhadap teh menjadi lebih banyak. Yang ketiga adalah faktor biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya gaji, dan biaya lain-lain. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akhirnya tinggi. Akibatnya produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena takut barang yang mereka jual tidak laku. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya penawaran yang terjadi. Apabila teknologi lebih modern, maka proses produksi dapat diminimalkan. Maka biaya produksi pun dapat ditekan. Sebagai contoh, misalnya harga sebuah sabun adalah 3.000, dengan harga jual menjadi 4.000. Ketika sabun itu diproduksi dengan mesin-mesin yang lebih modern, maka perusahaan mampu menekan biaya produksi menjadi Rp1.000. Namun dengan harga penjualannya tetap, produsen dapat memproduksi sabun menjadi lebih banyak. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap sesuatu produk, sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Selanjutnya, faktor mengenai perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa yang akan datang sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang di masa depan akan naik, maka ia mengurangi jumlah penawaran. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi, harga barang biasanya melambung tinggi, namun pendapatan masyarakat relatif tetap. Akibatnya perusahaan mengurangi permintaan karena takut barang mereka tidak laku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila penawaran bertambah akibat oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Apabila berkurang, kurva bergeser ke kanan atas. Terbentuknya harga pasar juga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ciri-ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Di antaranya, perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Berikut adalah gambar contoh gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran.